sekali ya, hamparan sawah dengan struktur berundak seperti anak tangga atau terasering ini. Ya, inilah desa wisata Jatiluwih yang oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di tahun 2012 silam. Di sini wisatawan bisa menikmati keindahan area persawahan di lahan seluas kurang lebih 53.000 hektar. Wisatawan juga bisa menyaksikan secara langsung sejumlah aktivitas pertanian tradisional, mulai dari tradisi metekap atau membajak sawah yang ditarik kerbau. Selain untuk melestarikan tradisi metekap, atraksi ini juga bagian dari edukasi agar para pelancong mengetahui cara membajak sawah tradisional yang sangat jarang ditemui. If you visit Bali, please visit Jatiluwih, because Jatiluwih you will still have the traditional way of agriculture that you can find in very few places in the world. So you have this cow, still use the traditional way to work on the rice field. Selain tradisi metekap, wisatawan juga dapat menyaksikan permainan tradisional menangkap belut di areal pesawahan. Menangkap belut di dalam kolam lumpur ternyata tak semudah yang dibayangkan karena licin dan mudah terlepas. Selain itu, ibu-ibu di desa Jatiluwih pun tidak ketinggalan menunjukkan tradisi nebuk atau menumbuk padi menggunakan lesung atau alat pemukul padi tradisional. Selain menjadi lambang semangat gotong royong, tradisi ini juga bermakna kerjasama untuk menghasilkan beras yang berkualitas. Dari Tabanan Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Ini dia menu khas Tabanan, laklak. Kali ini laklak disajikan sangat berbeda karena diberi topping daging kuir atau daging entok dipadukan dengan konsep nyegara gunung. Bahan dasar laklak dibuat dari tepung beras, air, hingga santan. Selain laklak, ada juga ikan timbungan yang menggunakan daging ikan laut yang cara mengolahnya dimasukkan ke dalam bambu. Rasanya yang enak dan tampilan yang menggugah selera ternyata mengundang minat wisatawan asing yang berkunjung ke sini. So this is the traditional Balinese food, I guess. So it's very. I had the duck with flour paste white rice flour. Sorry, it was very nice, very good, very tasty, crunchy, and I like the taste of the duck as well. It was very good. Menikmati sunset di Tanah Lot ditemani dengan kuliner khas Tabanan, laklak kuir dan timbungan ikan adalah pilihan tepat ketika Anda berkunjung ke sini. Dari Tabanan, Wayan Diana, iNews melaporkan. Kawasan Jalan Gunung Sanghyang Denpasar terdapat sebuah kedai yang menawarkan menu lawar. Lawar merupakan makanan khas Bali yang biasanya berbahan dasar daging. Namun seiring berkembangnya kreasi kuliner, kini lawar bisa dinikmati semua kalangan karena memanfaatkan kelapa muda yang disebut lawar klungah. Proses pembuatannya pun tidaklah sulit. Bagian isi kelapa-kelapa muda dikupas dan direbus kurang lebih 15 menit lalu dipotong memanjang. Klungah kemudian ditambahkan bumbu genep khas Bali, kombinasi jeruk limau, cabai dan bawang goreng serta penyedap rasa. Meski tanpa daging, lawar klungah bisa dinikmati tanpa nasi atau dengan paket nasi dan dijamin sangat lezat. Sangat mantap sekali. Lawar klungah ini saya lihat belum ada dagingnya, tetapi sudah terasa ada dagingnya. Bahkan secara namanya vegetarian itu sangat pasti ini diambil ini. Saya yakin itu. Ini yang luar biasa. Berawal dari iseng, pemilik kedai mengaku bisa menghabiskan hingga 30 butir kelapa muda setiap harinya. Kita pakai kelapa hijau ya, jadi dia lebih besar. Kalau kelapa gading itu sedikit, karena tempurnya kan kecil. Cukup dengan Rp20.000, Anda sudah bisa merasakan sensasi lawar kelapa muda yang menggoyang lidah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ikan salmon sering disebut ratunya ikan karena memiliki banyak nutrisi.
Daging ikan salmon bahkan dipercaya kaya akan dengan kandungan kalsium dan vitamin D, tinggi asam lemak omega 3 yang bagus untuk kesehatan jantung hingga otak. Yang tidak kalah menariknya tentu saja kelebihan ikan salmon adalah mudah diolah. Hal inilah yang membuat salah satu warung makan di kota Denpasar, Bali berinovasi membuat rahang salmon bakar. Sebelum dibakar, rahang salmon digoreng hingga setengah matang. Proses bakar dilakukan dengan membolak-balikan kedua sisi supaya matangnya merata. Agar saat disantap rasanya semakin sempurna, sandingkan rahang salmon bakar dengan sop kepala salmon. Isinya bagus juga, gitu. Masuk dengan bumbu Bali itu, masuk dia. Jadi, lumayan juga rasanya. Ikannya juga lembut, dagingnya tuh lembut, menu antara bumbu sama tekstur dagingnya tuh seimbang gitu, jadi sangat nikmat. Satu paket menu rahang salmon bakar dan sopnya dengan nasi, sayur pelecing, dan bumbu pedas khas Bali dibanderol Rp40.000 per porsi. Untuk ikan salmon nggak ada yang bumbu khususnya karena emang dari ikannya diapain aja sudah enak dia. Jadinya kita cuma pakai jeruk nipis untuk ngilangin rasa mungkin sedikit amisnya. Cita rasa yang berbeda karena menggunakan bumbu khas Nusantara membuat kreasi olahan kuliner satu ini jadi buruan warga kota Denpasar. Tidak mengherankan dalam sehari ratusan rahang dan kepala salmon ludes terjual. Dari Denpasar, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Negosiasi gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas kembali tersendat akibat syarat yang diajukan Israel. Salah satu poin yang dipersoalkan adalah keinginan Israel untuk mempertahankan kehadiran militernya di wilayah selatan Gaza, khususnya di koridor Moran. Kelompok militan Palestina menolak keras syarat ini dan menuntut penarikan penuh pasukan Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata permanen. Meski kantor Perdana Menteri Netanyahu membantah hal ini jadi hambatan utama, namun sejumlah sumber diplomatik menyebut keberadaan pasukan Israel tetap menjadi ganjalan besar dalam pembicaraan kesepakatan damai atau gencatan senjata. Koridor Morak sendiri diyakini banyak pihak sebagai bagian dari strategi Israel untuk mengendalikan pergerakan dan memaksa eksodus warga Palestina ke selatan dekat perbatasan Mesir. Israel berdalih kehadiran pasukan di koridor itu untuk mencegah penyelundupan senjata. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih tetap optimis bahwa kesepakatan damai hampir tercapai, sembari menekankan pentingnya pembebasan sandera dan masuknya bantuan kemanusiaan sebagai prioritas utama. Gambaran memilukan terekam dari kompleks medis Nasser di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Korban luka bergeletakan di lorong rumah sakit yang kewalahan menangani pasien. Sementara itu, keluarga yang berduka menangisi jenazah sanak saudara mereka, melantunkan doa di antara tangis kehilangan. Sedikitnya 32 warga sipil dilaporkan tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka usai serangan Israel menghantam warga yang tengah mengantri bantuan di pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. ليش يسووا في الشباب زي هيك ليش يا عمري يسووا في الشباب هيك شافوا يما زي الورد يروح ليش شافوا يما زي الورد ليش يقنصوا هيك ليش يضيعوا شبابه ليش عشان طحين ولا زيت ولا خبزة عشان خبزة يما. Militer Israel berdalih warga yang mendekat dianggap sebagai ancaman dan telah diberi peringatan. Setelah diabaikan, pasukan menembakkan tembakan peringatan. Namun kekacauan terus terjadi di titik distribusi bantuan yang menimbulkan korban jiwa dan terluka. Pasukan Israel menewaskan setidaknya 115 warga Palestina di Gaza, termasuk 92 orang yang ditembak mati saat mencoba mendapatkan makanan. Sejumlah jasad langsung dievakuasi ke rumah sakit Al-Shifa. Keluarga korban yang berada di rumah sakit tak kuasa menahan tangis melihat jasad kerabatnya. Serangan itu terjadi ketika pengampungan Zionis Israel yang terus berlanjut di Gaza memperburuk krisis pangan hingga menyebabkan setidaknya 19 kematian akibat kelaparan selama sehari terakhir. لو في عنا جماعة أمن الطحين كان احنا ما رحناش
Kekejaman Israel terhadap warga Palestina telah memicu krisis kelaparan di Gaza yang telah mencapai tingkat keputusasaan yang baru. Orang-orang sekarat karena kurangnya bantuan kemanusiaan, sementara malnutrisi melonjak dengan 90.000 perempuan dan anak-anak sangat membutuhkan perawatan.